Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midadi kalimati. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hikmah atau kesimpulan dari kepergian dan kepulangan Al-Fakir ke Jakarta dan dari Jakarta adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan menuntut ilmu bukan dengan buku tapi dengan guru. Tapi jangan salah pilih guru. Kalau pilih salah guru, salah jalan. Salah pilih teman, salah jalan. Cukup dalil dari hadis insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin yang Al-Fakir paling ingat dan andalan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, dan jelas-jelas tidak usah mengkait-kaitkan habaib, tapi yang jelas dalil habaib atau sayyid atau syarif itu ada, keberadaannya itu jelas dengan dalil. Semua umat Islam tahu akan dalil ini, mau dari manapun golongannya, yaitu intinya dalil itu artinya petunjuk tentang Al-Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila telah hadir, telah datang, telah muncul, telah bangkit Al-Imam Mahdi, telah dibaiat di depan Ka'bah insyaallah subhanahu wa ta'ala, bahkan kita dianjurkan sampai merangkak pun kita harus walaupun sampai merangkak untuk membaiat. Sebab bisa jadi bila kita tidak termasuk di dalam barisan Al-Imam Mahdi, berarti kita na'udzubillah wal iyadzubillah termasuk barisan Dajjal, na'udzubillah wal iyadzubillah. Sebab akhir zaman itu ada dua pasukan Al-Imam Mahdi dan pasukan Dajjal. Intinya, kesimpulannya, habaib atau sayyid atau syarif, dari yang jelas al-ulama warasatul anbiya yang sekarang kita ikuti adalah ulama, sebab Al-Imam Mahdi belum muncul, dan Al-Imam Mahdi adalah sebagai umara atau pemimpin akhir zaman. Seperti halnya pertama kali, sebenarnya khalifah teladan itu ada 5. Yang kelima atau terakhir itu sisanya 6 bulan dari 30 tahun setelah masa kenabian. Dan khulafa rasyidin, dan jelas intinya gigit kuatlah dengan gerahamu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa rasyidin atau ijtihad insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Maknanya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan harta ataupun tentang dunia melainkan ilmu. Dan ulama jangan salah pilih, sebab ulama ada ulama ulama buruk, ulama dunia, na'udzubillah wal iyadzubillah.
maka itu kita cari ulama yang terkenal, yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di dalam hatinya terdapat keikhlasan yang dikenalkan, dikemukakan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia wal akhirah, sebagai penunjuk jalan keselamatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya paling sedikit adalah cinta. Minimal kita ada cinta di dalam hati kepada ulama yang benar-benar lurus, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Bukankah seorang badui pernah bertanya, Arab badui bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat itu datang? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Arab badui itu, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Dan Arab badui itu menjawab, yang aku siapkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bersama siapa yang dicinta insyaallah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum wardahum gembira mendengar hal itu, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal amin wal afu minkum. Apapun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada di sisinya subhanallah wa ta'ala, Al-Fakir mengucapkan astaghfirullah. Sebab kalau Al-Fakir voice note dengan wifi, Al-Fakir tidak fokus. Insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Hanya karena cinta yang menyambung. Bukankah kunci mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana kunci mendapat cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kunci mendapatkan cinta Rasul, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Bahkan jauh sebelum kita lahir, diciptakan melalui kelahiran, adakah kita menerima panggilan seruan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu ummati. Tahun ini adalah tahun 1445 Hijriah, di bulan pertama di bulan kedua, bulan Safar, dan bulan ketiga insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin kita akan menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih sebulan lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya, diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kelahiran. Disempurnakannya Islam yang sebelum alam semesta ini diciptakan, Islam sudah ada. Bagaimana bisa Islam sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan, sebelum alam semesta ini ada? Insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Al-Fakir merangkai kalimat karya Al-Fakir pribadi, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal amin, secara bertahap. Setiap ciptaan adalah ciptaan yang diciptakan berpasangan melalui perantaraan, dan tiada yang sia-sia setiap ciptaan dengan penciptaan masing-masingnya. Setiap ciptaan adalah ciptaan. Sedangkan awal Al-Fakir mendapat kalimat ini adalah pencipta adalah Tuhan, ciptaan adalah ciptaan.
Bila ciptaan adalah ciptaan, maka siapa atau apa yang menjadi awal ciptaan? Siapa ciptaan yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, menciptakan setiap segala sesuatu adalah ciptaannya Subhanallah wa Ta'ala. Tepat 10 tahun yang lalu di 15 September 2013, guru kami tercinta, sahabat kami bisa menjadi sahabat bagi kami, guru, terutama khususnya guru, menjadi guru telah meninggalkan kami di Jakarta khususnya. Akidah atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau harapkan adalah para pemuda bersatu, yang intinya dalam akidah yang kuat, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, minal aminin. Maka itu Al-Fakir sudah 10 tahun ini ditinggal. 10 tahun sudah kami ditinggalkan, dan malam ini adalah malam Selasa, Jalsatul Itsnain atau kota santri di Pancoran, Masjid Al-Munawwar. Mungkin sudah selesai sekarang atau intinya Al-Fakir pernah sengaja untuk memikirkan tentang ini. Kalau kita memang benar-benar tidak pernah mendengarkan kalam guru, maka sebaiknya kita jangan sampai sendirian memikirkan tentang ketuhanan. Maka bila terlintas, maka kita sangat dianjurkan mengucap ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab ujungnya pikiran kita akan diselewengkan oleh syaitonir rajim, bisikan syaitan yang terkutuk. Tapi Al-Fakir pernah sengaja terlintas untuk memikirkan tentang Tuhan. Maka Al-Fakir ingat, terngiang kata guru. Maka karya Al-Fakir yang kalimat tadi, ciptaan adalah ciptaan yang diciptakan berpasangan melalui perantaraan dan tiada yang sia-sia. Setiap ciptaan dengan penciptaan masing-masingnya itu bukanlah kunci jawaban, tetapi bagi Al-Fakir itu rumus pemikiran yang Al-Fakir dapat uraikan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala minal aminin. Makna dari ciptaan, setiap ciptaan adalah ciptaan, makna ciptaan, setiap ciptaan adalah ciptaan yang diciptakan berpasangan, makna berpasangan melalui perantaraan, makna perantaraan, dan tiada yang sia-sia, makna dan tiada yang sia-sia. Setiap ciptaan dengan penciptaan, makna penciptaan. Al-Fakir dapat menguraikan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala minal aminin maknanya. Dan kunci jawaban dari yang terngiang Al-Fakir dari kalimat sang guru kami tercinta, Sultanul Qulub Syekhuna As-Sayyid Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwa alaihi rahmatullah, adalah kita, maksudnya kita di sini adalah ciptaan adalah ciptaan kita, sekarang ada, dari tiada menjadi ada, dari ketiadaan. Maka bagaimana bisa kita memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang ketuhanan, apalagi sampai menganalogikan ketuhanan berfisik dan bertempat. Na'udzubillah wal iyadzubillah.
tidak akan sampai pemikiran kita, sebab kita awalnya memang dari tiada menjadi ada. Itulah kunci jawaban dari karya Al-Fakir, kalimat karya Al-Fakir tadi. Coba sungguh singkat kunci jawaban dari kalimat Al-Fakir yang secara bertahap itu dapat terangkai dan terngiang, dan hikmahnya kita berguru dan mendengarkan langsung duduk di depan sang guru. Itulah hikmahnya Al-Fakir langsung, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Minal amin. Al-Fakir ingat, insyaallah saat Al-Fakir duduk di atas di Masjid Al-Munawwar pada malam Selasa 10 tahun yang lalu, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Minal amin. Tentang ini beludrak pikiran kita kalau kita memikirkan Tuhan dari mana, na'udzubillah waliyazubillah. Bagaimana kita bisa sampai? Makanya mereka bisa menjadi ateis komunis secara jamak, kalau ateis secara tunggal, kalimat tunggal. Dan itu pikiran kerdilnya Yahudi, na'udzubillah waliyazubillah. Maka makna awal, kita memiliki awal dan akhir. Makna awal dan akhir secara khusus dan secara umum. Kalau kita secara umum, dan kita tidak bisa masuk ke dalam makna yang khusus, sebab kita bukan khusus, kita umum, manusia biasa. Maka itu Nabi Muhammad SAW disebut manusia biasa. Maka daripada itu Al-Imam Mahdi tidak mungkin para sayyid, para habaib atau para syarif atau Imam Mahdi terputus sejak di Karbala, tidak mungkin dengan dalil Al-Imam Mahdi. Dan Al-Imam Mahdi tidak mungkin turun seperti Nabi Isa alaihissalam nanti turun, sedangkan kakek Nabi Muhammad kakek beliau, sang datuk beliau Al-Imam Mahdi sallallahu alaihi wasallam saja dilahirkan, bagaimana bisa Al-Imam Mahdi nanti turun? Berarti kan yang jelas ada gitu, keberadaan habaib tidak terputus. Justru takutnya kalian yang terputus, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dengan dalil Al-Kautsar ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya asbabun nuzul surat Al-Kautsar, coba cari dan pelajari. Yang terputus itu mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan kalian yang terputus al-abtar, na'udzubillah waliyazubillah summa na'udzubillah. Kita kembali lagi dengan pemikiran pemahaman Al-Fakir pribadi. Makna umum awal, yaitu kita melalui kelahiran, dan akhir melalui kematian. Mengapa makna khusus kita tidak bisa sampai ke situ? Karena itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makna khusus awal, sebagai awal ciptaan, dan akhir sebagai Nabi terakhir. Itulah makna khusus awal dan akhir untuk khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Al-Fakir. Dan bukankah para malaikat alaihimussalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mau membuat ciptaan baru bernama manusia? Dan jawabannya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Ini pemahaman Al-Fakir pribadi.
yang Al-Fakir sampaikan, maksudnya tidak ingin disimpan. Itulah jawaban Al-Fakir pribadi, makna dari kalimat itu, bahwa dengan ciptakannya manusia kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan sebagai manusia, dan manusia biasa disebut juga sebagai manusia biasa, sebab nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal ciptaan diturunkan secara dengan tulang sulbi pilihan dan rahim-rahim yang suci. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mengapa jawaban tadi, semua jawaban itu adalah jawaban dari disempurnakannya Islam dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya Islam itu dengan rukun pertama adalah syahadat, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya, sewajibnya, sepatutnya kita bersyukur, apalagi sebagai umat Islam, tidak perlu lagi mencari agama, dan dengan kita dilahirkan sebagai Muslim di dalam keluarga Muslim, tidak perlu lagi mencari agama seperti orang-orang yang dilahirkan di luar Islam, di dalam keluarga yang bukan Islam. Apakah kita tidak bersyukur? Bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, na'udzubillah summa na'udzubillah waliyadzubillah, apa yang sudah kita lakukan untuk syiar agama Islam ini? Adakah terlintas di hati kita untuk mensyiarkan, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam surat Muhammad ayat ke-7? Atau adakah terlintas di hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adakah terlintas di hati kita untuk memikirkan orang-orang yang di luar, yang tidak mengenal Islam, dan kita dan kita hanya memikirkan perselisihan, perbedaan, na'udzubillah waliyazubillah, perpecahan yang sudah diwarisi oleh para pendengki Yahudi, na'udzubillah waliyazubillah. Percayalah, yakinlah, suuzonlah kepada kaum Yahudi, sebab mereka diwariskan kedengkian dan penyakit hati satu-satunya yang dapat diwarisi sebagaimana harta, yaitu penyakit dengki dari ahli kitab Yahudi kepada keluarga mereka. Bahkan ahli kitab Yahudi mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi mengenal anak-anaknya. Masya Allah, saking kenalnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi mereka mengenal anak-anaknya, ahli kitab Yahudi. Dan sampai sekarang perselisihan terjadi, berburuk sangkalah kepada mereka, kaum Yahudi. Islam dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disempurnakan dengan setelah dua kalimat syahadat, berarti solat kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat, lalu ibadah berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Bukankah itu ibadah? Seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tidak ada kekerasan di dalamnya,
Berarti bukankah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah di dalam rukun Islam yang 5 itu adakah kekerasan di dalamnya? Adakah tidak adakah selain ibadah? Adakah 5 rukun Islam itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kekerasan di dalamnya? Adakah yang nyeleneh atau apapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Adakah intinya mereka kaum Yahudi itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin mengembalikan kita ke zaman jahilah, kebodohan. Sepertinya cukup sekian yang Al-Fakir bisa menyampaikan kebenaran itu wajib, hasilnya tidak wajib. Mau didengar mau tidak, Al-Fakir tidak wajib hal itu. Tetapi menyampaikan kebenaran yang sesuai pemahaman Al-Fakir harus disampaikan. Yang salah bila ada salah dari para guru yang mendengarkan, suatu saat bisa diluruskan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Minal aminin. Dan Al-Fakir cukup mengharap. Ada 2 hal yang boleh kita, 2 hal di dalam hati kita, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada diri sendiri pun kita boleh benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, benci terhadap kemaksiatan, kemaksiatan yang berlarut-larut. Itu boleh kita benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, benci kepada diri sendiri dengan kemaksiatannya, dengan menunjuk diri sendiri daripada benci karena Allah. Maksudnya daripada menunjuk orang lain dalam hal benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya seperti itu. Dan apapun tentang yang Al-Fakir ungkapkan, sampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Fakir sampaikan, yang tiada di sisinya, subhanallah wa ta'ala, Al-Fakir mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan, kehinaan, kealpaan, kelemahan, kefakiran, segala apapun dalam hal segala pribadi Al-Fakir ilallah di hadapannya subhanallah wa ta'ala. Dan bagi yang sengaja mendengar atau yang sengaja mendengar, bila ada kesalahan ucapan jangan diambil hati, jangan diambil anggap saja sebagai motivasi untuk mencari tahu kebenarannya. Dan bila ada kesalahan dari ucapan Al-Fakir mengucap wal afu minkum wassalam. Dan bagi